Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan Raw FM. Selamat beraktivitas untuk Anda semua dimanapun Anda berada di hari ini. Dan yang pastinya rekan Raw FM di edisi hari Rabu di hari ke-23 di bulan Desember tahun 2020. Seperti biasa di setiap Rabunya kita selalu adakan program spesial yang mana ini saling sinergitas ataupun kolaborasi bekerja sama dengan Polres Padang Sidimpuan. Dan pada hari ini spesial dengan Satuan Lalu Lintas Polres Padang Sidimpuan. Dan di studio Raw FM sudah hadir narasumber kita. Biar lebih hangat lagi, biar lebih akrab lagi, kita sapa dulu. Selamat siang buat Bapak AKP Junaidi SH selaku Kasat Lantas Polres Kota Padang Sidimpuan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Dan tentunya didampingi oleh Kanit Dityasa ada Bapak Aibda TM Munteh. Selamat siang Bapak, apa kabar Pak? Selamat siang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, yang pastinya rekan Raw FM di studio Raw FM sudah hadir Bapak Kasat Lantas, tentunya didampingi oleh Bapak Kanit Dityasa. Dan pada kesempatan ini Pak, kita ketahui sendiri di seluruh Indonesia mungkin dari Satuan Lalu Lintas sedang mengadakan operasi. Dan khususnya kita di Padang Sidimpuan ataupun di Sumatera Utara ya Pak ya, adanya operasi Lilin Toba 2020. Boleh dijelaskan sedikit Pak, seperti apa kegiatan rutinitas ini tentunya untuk operasi Lilin Toba ini Pak? Baik, terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwasannya pada saat ini kami menggelar operasi kewilayahan Kendali Pusat, yaitu dengan sandi Operasi Lilin Toba 2020. Adapun konsepnya operasi ini dilaksanakan dalam bentuk operasi kepolisian dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran wabah COVID-19. Operasi ini bersifat terbuka dalam jenis operasi pemeliharaan keamanan yang mengedepankan kegiatan pencegahan dengan didukung deteksi dan penegakan hukum dilaksanakan dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi ada yang tadi disebutkan Pak, lebih ke pencegahan dan memutus mata rantai seperti itu ya Pak ya? Iya. Dan kita ketahui sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, operasi Lilin Toba ini juga sudah dilakukan setiap tahunnya. Apa yang membedakan sebelum pandemi dan saat ini sedang pandemi ini Pak? Yang membedakan dengan maraknya penyebaran COVID, tentunya kita menjaga dan memutus mata rantai COVID tersebut. Karena tujuan, sasaran, dan target operasi ini yang pertama terjaminnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam masa merayakan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 serta terhindar dari wabah COVID-19. Nah, itu dia akan mungkin perbedaannya, kita sedang di pandemi, otomatis ada penekanan untuk memutus mata rantai ini Pak. Yes. Nah, kalau boleh tahu Pak, tadi disebutkan sudah berlangsung. Ini berlangsung dari kapan dan sampai kapan ini Pak? Pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, kami dibuka dengan apel gelar pasukan yang dilaksanakan di halaman Bolak, yang mana pimpinan apel adalah Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan, ditandai dengan apel gelar. Makanya tanggal 21 hingga tanggal 4 Januari dilaksanakan operasi Lilin Toba 2020. Kemudian dalam operasi ini kami menempatkan beberapa titik. Yang pertama pos PAM, pos pengamanan yang berada di Batuna 2, itu pos PAM 1 yang melibatkan ya personil-personilnya dari Polri, TNI, kemudian Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Damkar, kemudian berikut juga ada PLN yang di-standby-kan, kemudian adik-adik pramuka. Kemudian pos pelayanan bertempatkan di pos kota di Jalan Sudirman, dan berikutnya pos PAM 2 yang kita tempatkan di Tenggara. Di sekitar terminal Pak. Siap.
Tadi tujuannya satu, terjaminnya. Ada lagi tujuannya terwujudnya situasi kondisi Kamtibmas yang aman, kondusif dan terkendali sebelum, pada saat, sesudah Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kemudian terwujudnya situasi dan kondisi Kamseltib Carlantas tentunya ya, yang aman, lancar dan tertib baik sebelum, pada saat dan sesudah Natal maupun Tahun Baru. Jadi kita menjamin kelancaran arus lalu lintas juga. Baik Pak, untuk seperti yang Bapak sebutkan adanya kelancaran lalu lintas, kita ketahui Pak, menjelang Natal dan Tahun Baru, dan ini di tengah pandemi, adanya beberapa daerah yang masih melakukan lockdown, dan adanya beberapa daerah yang mungkin udah keluar dari zona merah. Dan antusias masyarakat kalau bisa kita bilang mungkin dengan adanya liburan ini memanfaatkan momen setelah jenuh dengan 1 tahun ini Pak. Apakah sudah terjadi di Padang Sidimpuan peningkatan volume kendaraan Pak, baik itu yang melintas ataupun yang memasuki kota Padang Sidimpuan? Terima kasih. Menurut pantauan, berdasarkan pantauan masih normal, tidak ada kepadatan, tidak ada kemacetan ya. Kemudian berdasarkan data yang kami himpun, pada saat tahun 2018 itu ada 1 kasus pada saat operasi, kemudian tahun 2019 itu nihil kejadian laka. Makanya kita mengharapkan pada saat ini juga tidak ada terjadinya kecelakaan. Baik Pak, saya lanjutkan pertanyaan saya yang berikutnya, ini mungkin agak langsung ke pihak masyarakat yang mendengarkan Pak. Seperti apa mekanisme sanksi yang diberikan kepada pengendara di operasi Lilin Toba ini Pak? Apakah langsung penilangan ataukah ada teguran dengan kategori terkhusus Pak? Baik, terima kasih. Kami tetap melaksanakan tindakan yang karena situasi COVID, berarti kami melaksanakan teguran, ya, tindakan-tindakan preemptif maupun persuasif, merupakan himbauan kepada seluruh masyarakat pengguna jalan khususnya untuk mentaati aturan untuk menghindari kecelakaan, karena kecelakaan dimulai daripada pelanggaran lalu lintas. Nah, cukup jelas sekali ya rekan FM, kecelakaan itu berawal dari pelanggaran yang kita lakukan. Jadi kalau kita berhati-hati ya, yang namanya naas, kalau kita tidak nabrak ditabrak seperti itu Pak, tapi resikonya lebih kecil seperti itu kalau kita mematuhi peraturan. Dan mungkin boleh ditambahkan Pak, untuk Padang Sidimpuan sendiri sejauh ini seperti apa sih prosedur ataupun perkembangan ilustrasi dari lalu lintas Pak? Baik, terima kasih karena saya lalu lintas Kasar Lantas. Untuk situasi pada saat ini masih ditemukan. Kalau kita lihat sendiri masih ditemukan, walaupun kita sudah melaksanakan upaya penegakan pendisiplinan berlalu lintas, salah satunya dengan maraknya knalpot blong yang menimbulkan kebisingan, yang mengganggu orang melaksanakan ibadah. Ini merupakan satu permintaan juga, keluhan juga dari masyarakat melalui media sosial bahwasanya terganggu. Kami tetap melaksanakan penindakan supaya memperkecil pergerakan maupun pelanggaran yang berkendaraan khususnya roda 2 yang menggunakan knalpot racing maupun knalpot blong. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh pengendara maupun pengemudi untuk tetap, ini kita banyak rambu-rambu larangan tapi tidak dilihat, ya kan? Contohnya ada perbodan tetap dilanggar. Ini apabila terjadi kecelakaan ini mengakibatkan fatal, berarti kan udah salah. Itulah tadi dimulai daripada pelanggaran. Setiap kecelakaan didahului oleh pelanggaran lalu lintas. Ya, cukup jelas sekali rekan Raul FM. Jadi untuk rekan Raul yang ada dimanapun saat ini berada, baik yang di rumah ataupun yang sedang mengemudi, tetap berhati-hati, patuhi peraturan lalu lintas rekan Raul FM. Dan buat kalian yang ingin bertanya langsung, boleh nanti kirimkan melalui chatting WhatsApp
di 082299996105. Tentunya jangan kemana-mana dulu rekan Raw FM. Setelah ini akan kita lanjutkan kembali bincang-bincang hangat kita bersama Kasarlantas Polres Kota Padang Sidimpuan dan Bapak Kanit Dikyasa di Satuan Lalu Lintas Polres Kota Padang Sidimpuan setelah lagu dan komersial break berikut ini. Just stay tuned. Raw FM, your lifestyle rekan Raw FM. Kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama Satuan Lalu Lintas Polres Kota Padang Sidimpuan, yang mana di studio Raw FM bersama narasumber yang sangat luar biasa. Kesempatan merupakan penghargaan tertinggi untuk kita semua rekan Raw FM. Pada kesempatan ini langsung hadir Kasarlantas Polres Kota Padang Sidimpuan, tentunya bersama Kanit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polres Kota Padang Sidimpuan. Ada Bapak Junaidi, masih semangat ya Pak ya? Masih. Alhamdulillah. Dan tentunya ada Pak Munte juga. Masih semangat Pak? Tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah bahas Pak tentang Operasi Lilin Toba 2020, yang mana adanya tujuan yang pasti untuk ataupun memperindah Kamtibmas tentunya Pak ya, untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan tentunya juga tadi untuk menekan angka kecelakaan, untuk memperkecil angka kecelakaan. Untuk Padang Sidimpuan tersendiri, kita ketahui Pak, khusus KTL, kawasan tertib lalu lintas, khususnya di pelataran Raw FM juga termasuk. Banyaknya keluhan masyarakat yang mana adanya balap liar di malam hari, bahkan di sore hari di beberapa titik juga seperti di jalan bypass, jalan baru, dan tentunya dengan remaja-remaja yang bisa kita katakan belum pantas untuk memiliki surat izin mengemudi seperti itu ya Pak ya. Tapi mungkin disinilah mungkin kelalaian dari orang tua demi keinginan si anak memberikan fasilitas yang belum sewajarnya. Seperti apa penindakan dari Satlantas untuk hal ini Pak? Baik, terima kasih. Tentunya dari Satuan Lalu Lintas bukan saja pada saat di operasi, di saat rutinitas kita tetap melaksanakan tugas pokok kita, yang mana terciptanya Kamseltib Carlantas yang aman, lancar, dan tertib. Ya, kami tetap melakukan beberapa tindakan kegiatan preemptif yang dilakukan oleh Kanit Dikyasa, seperti pada pagi hari, sore hari melaksanakan himbauan yang berupa banner kecil yang dipegang, kemudian menyampaikan kepada terkhusus pelanggar pada saat itu juga ya, supaya lebih mengerti apa itu disiplin berlalu lintas. Karena disiplin lalu lintas, cermin disiplin suatu daerah bisa kita lihat daripada disiplinnya berlalu lintas dari kota itu disiplin. Tindakan-tindakan yang kami lakukan seperti tadi balapan liar, ya kan, ini sering terjadi ini sudah kami petakan, sering dilaksanakan oleh remaja-remaja kita. Yang pertama di Jalan Merdeka, itu pada hari-hari tertentu, kemudian di Jalan Kenanga, kemudian lagi yang sering lagi di Jalan Baru itu sore hari menjelang maghrib, kemudian malam hari. Tetap kita upaya hunting, ya, patroli, ya, melakukan pengusiran atau pembubaran, supaya karena apa? Kalau sudah terjadi nanti pengendara lain yang berakibat kecelakaan yang menanggung akibatnya. Seperti di Jalan Baru itu merupakan black spot ya, di Ujung Kurap ada beberapa korban di situ menurut data yang kami himpun. Ya, di Ujung Kurap itu ada 2 kejadian, ya. Kemudian di Jalan Baru, jadi kami tetap melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya menempatkan spanduk-spanduk, kemudian melaksanakan patroli rutin. Demikianlah hal-hal yang berlanjut kesinambungan kami lakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Baik Pak,
Dan kita lanjutkan kembali Pak yang mengenai keluhan masyarakat, mungkin pernah juga disampaikan langsung ke studio Rawa FM. Ini mengenai halte depan sekolah SMA di Jalan Merdeka, SMA 1 dan SMA 2 ada halte. Dan tiap malam dijadikan seperti ajang base camp, tempat ngumpulnya anak-anak motor seperti itu Pak. Dan terkadang adanya aksi-aksi pelemparan dari oknum-oknum ini kepada pengendara yang lewat. Nah, jadi pernah disampaikan langsung masyarakat datang ke studio Rawa FM. Kan di Rawa FM ada acara talkshow bersama polisi-polisi. Tolong disampaikan agar itu selalu dipatroli setiap malam, karena sudah merasakan bahkan sering terjadi keributan Pak. Itu memang sering kita saksikan. Dan terkadang begitu adanya terlihat blue light dari patroli, itu langsung bubar seperti itu. Dan begitu patrolinya cabut, mereka datang lagi, gantian jadi yang keluar masuk Pak. Nah, apakah itu merupakan prioritas dari satuan lalu lintas Pak, ataukah dari Sabara mungkin Pak? Itu seperti apa untuk akses ke situ Pak? Baik, terima kasih. Ini merupakan tugas bersama. Jadi dilakukan oleh Polres khususnya. Polres kan ada beberapa bagian. Ya, ada Sabara, ada Reskrim, ada lalu lintas. Biasanya kalau bergeraknya lalu lintas, mereka dari kejauhan sudah tahu dengan blue light tadi kan, mereka sudah bubar. Makanya yang pernah kami lakukan, yang pernah kami amankan sampai hampir 100 lebih kendaraan itu kan, kita amankan di Polres. Itu tidak menggunakan blue light patrol karena itu tadi ada teknik-teknik yang lain kan gitu. Karena kalau blue light patrol gitu kan sifatnya preventif, penjagaan, agar mereka tidak melakukan. Ya kalau sekedar duduk-duduk tidak mengganggu orang ya itu ya biasa. Tapi kalau mengganggu, terjadi pelemparan, ya kan, terjadi kebisingan dengan menggunakan menggeber-geber gitu. Nah itu tetap kami lakukan penindakan. Nah, cukup jelas sekali rekan Rawa FM. Mungkin dari acara ini harapan masyarakat bisa terpenuhi langsung dari Polres Padang Sidimpuan Pak. Insya Allah. Bisa kita saksikan mau malam apa saja, setiap malam hampir nongkrong, dan nanti bakalan menunjukkan aksinya seperti standing, jumping seperti itu. Saya rasa di sirkuit beneran seperti itu Pak ya. Dan begitu adanya patroli dari kepolisian, itu langsung bubar memang. Berarti mereka betul-betul udah mengenali. Dan begitu beberapa selang waktu datang lagi, ngumpul lagi. Dan tentunya untuk rekan Rawa FM, semoga pesan dan harapan sudah langsung didengarkan oleh Kasatpol Lantas Polres Padang Sidimpuan agar kedepannya mungkin lebih kondusif lagi suasana di Jalan Merdeka dan di Kota Padang Sidimpuan khususnya. Baik Pak, kembali ke operasi Lilin Toba 2020. Ini kan Pak menjelang Natal dan Tahun Baru. Sebenarnya target dari Lilin Toba ini apakah mungkin seperti penindakan mobil atau kendaraan roda 4 yang melintasi itu wajib diperiksa atau seperti apa Pak? Dan di tengah pandemi ini kan Pak, adanya beberapa daerah harus menjalani rapid test ataupun disemprot disinfektan seperti masa lockdown dulu, bahkan tidak bisa melewati daerah. Kalau untuk tahun ini seperti apa Pak untuk Padang Sidimpuan? Jadi sasaran operasi ini segala bentuk hakikat ancaman ya yang dapat menjadi potensi gangguan, tentunya ambang gangguan dan gangguan nyata, baik sebelum, pada saat maupun sesudah. Potensi gangguan banyak, ada beberapa. Yang pertama, pola hidup masyarakat ini pada umumnya kan selalu berkerumun. Nah, ini tetap kita pada saat operasi ini kan tetap berlangsung, namanya operasi justisi ya, yang menegakkan perwal ya prokes ya kan, itu tetap dilaksanakan, yang melibatkan daripada unsur terkait ya, TNI maupun Polri dan terkait lainnya, untuk memutus mata rantai. Nah, dan untuk masyarakat
yang mungkin kita ketahui Pak, di Padang Sidempuan kalau musim tahun baru itu kerumunannya itu luar biasa seperti itu. Upaya apa yang akan dilakukan untuk ini Pak? Apakah adanya penutupan akses? Ya, seperti tahun lalu, ya tahun lalu tuh masih dikatakan COVID belum meluas ya. Benar. Tetap kami lakukan rekayasa lalu lintas, ya pada saat start ataupun keramaian yang memuncak di halaman bola, maka kami lakukan pengalihan arus. Ya ada beberapa titik dari Simpang Silandi, kemudian Simpang Siborang, kemudian Simpang Sitamiang, tentunya supaya masyarakat benar-benar nyaman, ya benar-benar aman. Jadi ada beberapa titik untuk operasi Lili Toba ini sendiri Pak, pelaksanaannya kira-kira di mana saja titiknya? Ya, yang tadi udah kita sebutkan, yang pertama pos pelayanan itu ada di pos kota, Benar. kemudian pos 1 itu ada di Batuna 2 yang sering kadang situasi cuaca ini hujan, kadang ada longsor, itu sering di Aplikasi gitu ya, di simpang Simirik namanya Iya, kan, nah simpang Simirik, makanya standby terdekat ke situ. Kemudian jalannya menurun, licin, nah, sering juga terjadinya laka tunggal kan. Nah, makanya kita tetap ada personil yang ditempatkan di simpang, di pos Batuna 2, pos PAM 1. Kemudian yang berikutnya pos PAM 2 itu ada di Tenggara, yang tentunya kendaraan yang dari Medan menuju Padang maupun yang dari Padang menuju Medan. Ada 3 pos. Kemudian ada juga tim khusus pengurai kemacetan. Pengurai kemacetan. Jadi nanti kami siagakan patroli roda 2 dan roda 4 manakala terjadi sesuatu kejadian yang insidentil, contoh seperti kemarin kan ada musibah kebakaran, begitu menumpuk masyarakat, ya kan, banyak mau akses daripada pertolongan daripada Branwir ataupun pemadam kebakaran mempercepat untuk memadamkan, ya itu kami laksanakan rekayasa lalu lintas, yang mana mau ditutup, mana yang dibuka, demikian. Nah, jadi antisipasinya udah kita persiapkan. Baik, dan saya lanjutkan Pak, persiapan untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Pasti adanya beberapa wisata di Padang Sidempuan Pak. Adanya titik-titik spot tempat wisata yang bakalan ramai mungkin. Itu apa persiapan dari satuan lalu lintas Pak? Iya, kalau dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, karena kan kita sedikit untuk tempat-tempat wisata, kalau yang banyak itu kan wilayah Tarsel kalau dari segi wilayah hukum. Iya Pak. Nah, jadi kita hanya perlintasan, tentunya kita memprioritaskan kelancaran daripada menghindari kemacetan. Contohnya kalau dari kota Padang Sidempuan, dari mulai Simirik hingga perbatasan menuju Bukit Tinggi, tidak ada hal-hal yang dapat mengakibatkan kemacetan. Namun kita tetap antisipasi, kita siapkan, kita siagakan daripada tim pengurai, tim pengurai kita yang menggunakan roda 2 maupun roda 4. Baik. Nah, karena kita ketahui kan Pak yang namanya liburan, mungkin ini di tengah pandemi, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan yang namanya masyarakat masih untuk merasakan liburannya seperti itu Pak. Bahkan untuk lalu lintas banyak kita lihat misal seperti pasal 303 seperti itu ya Pak. Mungkin angkutan yang dijadikan untuk mengangkut manusia seperti itu. Karena itu banyak terjadi di daerah kita. Apakah adakah penindakan hal seperti itu Pak di operasi Lili Toba 2020 ini? Tetap kita melaksanakan penindakan langsung, peneguran. Ya. Minimal tidak, contoh tadi dikatakan lebih muatan orangnya kan. Iya. Minimal kita melaksanakan teguran
pada saat itu ya diturunkan, dimasukkan ke dalam. Karena kita arahkan, kita beri pengertian apabila terjadi jatuh penumpangnya, yang bertanggung jawab adalah pengemudinya. Benar. Nah, jadi tetap ada penindakan ya, Pak, ya. Dan untuk kesalahan-kesalahan lain, apakah memang harus wajib penindakan tilang, Pak? Apakah diwajibkan dulu teguran dulu, Pak, ya? Karena situasi seperti ini kita tetap mengedepankan tindakan yang persuasif, Iya, ya, yang humanis. yang humanis. Baik, Pak, apabila ada mungkin dari oknum yang melakukan penilangan selaku masyarakat yang melanggar, itu seperti apa, Pak, untuk memperkuat bahwasanya ada baiknya untuk mendapatkan sanksi teguran? Kalau untuk pelanggaran yang tidak mengakibatkan kecelakaan, Iya. ya, itu bisa kita laksanakan teguran. Tapi kalau yang berdampak mengakibatkan fatal, contoh, salah satu contoh pelanggaran balapan liar, Iya. ya kan, ini kan tidak diduga-duga. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak diduga, tidak disengaja yang terjadi di jalan, yang mengakibatkan, yang melibatkan kendaraan ataupun orang, dapat mengakibatkan kerugian material, kemudian luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Nah, ini tentu tetap kami melaksanakan penindakan tegas, ya, sesuai dengan undang-undang. Baik, nah cukup jelas sekali rekan Raw FM. Jadi buat kalian yang bertanya, nanti di sesi ketiga akan kita bacakan semua pertanyaan-pertanyaannya, jadi langsung kirimkan aja. Dan sembari ngomongin operasi Lilin Toba 2020, kita ketahui, Pak, beberapa wilayah di pusat kota adanya sering melakukan operasi seperti di Simpang PU, di persimpangan City Walk, Simpang Silandik, seperti. Untuk operasi Lilin Toba sendiri, Pak, apakah ada dilaksanakan di titik tersebut? Ada. Jadi setiap di Pospam itu tetap melaksanakan himbauan, tetap melaksanakan kegiatan prokes, ya, penertiban ataupun penegakan disiplin prokes, ya, baik berupa himbauan maupun teguran secara langsung. Ya, insya Allah ya, pada saat ini beberapa masyarakat Kota Padang Sidempuan khususnya sudah banyak yang mengerti. Ya, kalau kita lihat di jalan pada saat kita melaksanakan pengaturan, ya, contohnya sudah banyak yang menggunakan masker, ya kan. Contoh sendiri di pos kota itu ada kita siapkan air, ya, untuk mencuci tangan dan sabun. Sering masyarakat itu kadang menggunakannya, ya, cuci yang dari pasar kan, datang cuci tangan pakai sabun kita siapkan. Ya, kita senang, bangga kalau masyarakat kita tertib, disiplin, bukan berlalu lintas saja tapi protokol kesehatan juga dilaksanakan. Oke, kembali, Pak, untuk operasi yang disebutkan tadi, yang namanya justisi ataupun Perwal maupun Perda, yang merupakan peraturan wali kota, Pak. Dan di situ saling sinergi antara beberapa instansi, baik Satpol PP, dari Polres, TNI. Di sini adanya merupakan operasi untuk protokol kesehatan. Sampai sejauh ini, Pak, seperti apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar-pelanggar ataupun yang tidak memenuhi ataupun mematuhi protokol kesehatan ini, Pak? Ya, yang pertama didata. Iya. Ya, tentunya pendataan, kemudian sanksi di tempat berupa kalau kemarin ada yang push up, kemudian ada yang nyapu, ada yang ngutip sampah, seperti itu. Nah, dan apakah misal Pak tidak memakai masker, apakah pihak yang operasi ini menyediakan masker untuk pelanggaran ini, Pak? Ada juga. Tapi biasanya kan nanti kalau kita di lapangan kita siapkan dengan Pak Kanidik Yasa sebelum melaksanakan kegiatan preemptif, ya, berupa
himbauan-himbauan, baik himbauan tertib berlalu lintas, himbauan mematuhi protokol kesehatan, tetap membawa minimal ada yang diberikan kepada masyarakat. Tapi tetap ada juga yang ditemui satu orang dua orang, tetap juga ada. Baik. Nah, jadi itu dia. Jadi bukan hanya untuk menindak tapi sekaligus untuk pencegahan ya Pak. Iya. Dan berbagi dengan masyarakat karena kita ketahui di Kota Padang Sidimpuan khususnya masyarakat yang damai, polisi dekat dengan masyarakat dan masyarakat juga lebih akrab bersama polisi. Adanya operasi, adanya kegiatan-kegiatan ini bukan salah satu hal yang dihindari karena kita ketahui Pak, dari dulu permasalahan misal adanya operasi jadi langsung memutar dan itu kita prediksikan ataupun dalam mindset kita itu sangat membahayakan, menghindari petugas, bisa jadi balik arah dan membahayakan yang di belakangnya, seperti itu Pak. Mungkin boleh disampaikan kepada masyarakat seperti apa himbauan untuk kepedulian tentang berlalu lintas ini Pak. Baik, terima kasih. Ya, tentunya sebelum kita melaksanakan kegiatan, ya, terkhusus kita dalam mau berlalu lintas, ya, dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan, tentunya banyak hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, siap daripada orang pengendara maupun pengemudi, kemudian siap kendaraannya yang perlu dicek, itu remnya, lampunya, maupun perlengkapan teknis lainnya yang mendukung keselamatan berlalu lintas. Kemudian surat-surat, itu harus sebelum kita melaksanakan atau jadi kalau ini sudah kita lengkap, tidak perlu ada yang ditakutkan untuk berbalik arah, ya. Jadi biasakan hal-hal yang seharusnya, yang wajib itu kita lakukan untuk menjaga, bukan menjaga polisi-polisi, tidak. Polisi tidak perlu ditakutkan. Yang kita takutkan diri kita, bagaimana kalau kita tidak pakai helm, kita jatuh, itu akibatnya akan fatal pada diri kita. Nah, jadi bukan polisinya nanti di sana banyak polisi, ada razia, nanti ditangkap. Nah, itu jangan hilangkan image-image seperti itu. Nah, jadi kan budayakanlah keselamatan. Keselamatan nomor satu. Nah. Oke, nah, jadi cukup jelas rekan Raw FM, seperti yang dikatakan Pak Kasat Lantas, saya setuju. Kalau kita memang berarti kita tidak ada salah seperti itu. Iya. Ngapain kita takut seperti itu? Ya. Jadi walaupun adanya operasi seperti itu, ya kalau kita tidak salah, apa masalahnya di situ, gitu ya? Jadi jangan dihindari, boleh langsung, kalaupun seandainya adanya pelanggaran-pelanggaran image yang buruk itu, mungkin, nah kembali ke kesadaran masing-masing, lengkapi surat kendaraannya, tentunya surat diri kita sendiri, seperti itu ya. Dan tentunya rekan Raw FM, untuk kalian yang mau bertanya setelah ini di sesi ketiga kita akan terima, tapi hanya melalui chatting WhatsApp dan akan langsung dijawab oleh Bapak Kasat Lantas, tentunya beserta Bapak Kanit Tikiasa, Satuan Lalu Lintas Polda Kota Padang Sidimpuan. Tapi setelah komersial break dan lagu berikut ini, jangan kemana-mana. Raw FM, Your Lifestyle rekan Raw FM, tiba saatnya kita di sesi terakhir, yang mana rekan Raw FM di 105 Raw FM kita talk show bersama Posara ataupun bersama Polres Kota Padang Sidimpuan dalam program acara Posara Polisi Sambang Udara. Dan tentunya di hari ini rekan Raw FM bersama Satuan Lalu Lintas Polres Padang Sidimpuan, dan hadir di studio Raw FM ada Bapak Kasat Lantas dan Bapak Kanit Tikiasa. Masih semangat ya Pak ya? Masih. Alhamdulillah. Baik Pak, seperti yang kita sampaikan tadi, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke line WhatsApp kita. Yang pertama ini yang merupakan kiriman dari WhatsApp, ada Mulki Pak, namanya Mulki tapi alamatnya tidak ada. Pertanyaannya, Pak, bagaimana cara menyadarkan masyarakat agar mematuhi pentingnya peraturan lalu lintas? Ini mau langsung dijawab Pak?
Boleh. Boleh, silakan. Terima kasih Pak atau Ibu atau adik atau abang Mulki, ya. Jadi tetap kami berdasarkan tugas pokok kami sebagai pelindung, pengayom maupun pelayan masyarakat. Tentunya di bidang lalu lintas ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama, kegiatan preemptif ini merupakan himbauan yang ini dilaksanakan kalau dari Kanitnya Kanit Kiasa ini yang kita hadir pada saat kesempatan ini. Kanit Kiasa ini memang tugas pokoknya melaksanakan terus himbauan baik dari usia dini hingga usia lanjut, tetap kita melaksanakan himbauan seperti salah satu contoh kegiatan Posara ini. Ya, ini merupakan kegiatan himbauan, ya, bagaimana kita membuat masyarakat itu paham, mengerti, dan sama-sama melaksanakan dan mendukung program keselamatan kelancaran berlalu lintas. Seperti itu. Jadi yang kedua, kegiatan kita tentunya kegiatan preemptif. Ini mencegah sebelum terjadinya, ya, kecelakaan, ya. Berupa kegiatan kita itu patroli, ya. Patroli dari mulai pagi hingga malam hari. Malam hari itu ada seperti kita lihat BLP, ya, Blue Light Patrol, itu kita laksanakan keliling kota Padang Sidempuan, yang tujuannya adalah menghindari terjadinya kecelakaan, menghindari gangguan Kamtibmas, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir kegiatannya itu adalah kalau sudah diberi pemahaman, sudah dilakukan kegiatan pengaturan penjagaan, juga terjadi juga pelanggaran, tentunya kita akan melaksanakan kegiatan teguran, baik teguran lisan maupun teguran tertulis, dan sehingga yang terakhir baru kita laksanakan kegiatan tindakan tilang. Oke. Nah, jadi itu adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat. Iya. Nah, dengan adanya, kalau saya mungkin boleh tambahin juga ini Pak, adanya pengangkutan unit seperti itu, diangkut unitnya itu seperti apa kesalahannya biasanya Pak? Apakah memang tidak memiliki sama sekali surat-suratnya atau seperti apa? Ya, seperti itu. Salah satunya kendaraan yang sudah kita sampaikan tadi sebelum kita melaksanakan perpindahan yang menggunakan kendaraan. Kita harus melengkapi diri, ya kan? Yang tadi kelengkapan daripada kendaraannya, kemudian kelengkapan pada kita, ya, helm, kemudian surat-surat, ya kan? Seperti itu. Jadi pada saat dilakukan ataupun kawasan tertib lalu lintas, kasat mata dia melanggar peraturan lalu lintas, tidak ada kendaraannya, ya kita untuk menjaga, ya kan adanya curanmor atau apa, kan maka kita amankan kendaraannya. Setelah nanti ada surat-surat itu memang kepemilikannya yang sah, ya kita sesuaikan dengan SOP yang ada. Oke, cukup jelas sekali. Baik Pak, ini pertanyaan yang berikutnya, ini juga dari nama yang gak ada juga namanya Pak. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Polantas dalam menjalankan operasi Luwin Toba ini? Mungkin hambatan seperti kesulitan mungkin Pak, ya? Oh iya, tentunya kita berupaya, kalau pro dan kontra itu kan biasa. Istilahnya kalau kita memberikan himbauan, ada yang ngerti namanya. Dari kalau kita lihat kita ini, masyarakat kita ini kan tidak semua, ada yang tidak mengalami sampai perguruan tinggi, ada yang kan berbeda-beda dia. Jadi ada tingkat pemahamannya, yang ada yang mengerti, dikasih tahu, ada yang dilihat saja sudah mengerti, ya kan? Ada yang perlu ditindak dulu. Jadi itulah yang kita bilang tadi, kegiatan kita preemptif, preventif, dan represif. Kalau tidak ada lagi nggak mengerti juga, dia harus memang dilakukan upaya seperti itu, ya kita laksanakan. Tapi itu bukan salah satu kesulitan ataupun hambatan yang mengganggu. Bukan.
Nah, jadi itu dia rekan FM. Mungkin ini Pak, karena waktu kita juga sudah mepet ini Pak, udah di ujung. Ada pertanyaan satu lagi nih, Pak. Selamat siang Bapak. Kenapa ya Pak pengurusan SIM sekarang itu harus pakai psikotes atau psikologi? Dan apakah itu kewajiban di Polres Padang Sidempuan atau di seluruh Indonesia? Mungkin boleh dijawab. Baik, terima kasih ya, sekali lagi pertanyaan yang bagus. Mungkin masyarakat juga ada yang bertanya-tanya kenapa baru sekarang. Ini kan terkait dengan kelayakan daripada pengemudi pun maupun pengendara. Semua itu sudah ada dasarnya ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada pasal 81 ayat 1 dan 4 itu sudah diatur. Kemudian Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 pasal 24 dan pasal 37 ya, persyaratan umum ya, persyaratan pendaftaran SIM bagi peserta uji meliputi usia ya, usia itu sekarang minimal dia 17 tahun. Kemudian administrasi ya, itu administrasi merupakan identitas KTP dan kartu keluarga kalau tidak ada KTP-nya belum siap. Kemudian kesehatan, tentunya orang yang ingin mendapatkan SIM ini harus sehat, iya kan? Kemudian kesehatan itu, persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf C meliputi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Makanya perlu dilakukan psikologi. Kemudian penilaian ini penilaian atas kesehatan rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dilakukan melalui penggunaan materi tes psikologi. Seperti kita contohnya kan mau masuk sekarang ke perusahaan-perusahaan maupun ke dinas-dinas, itu pasti ada tes psikologi. Karena ini digunakan 5 tahun kan untuk SIM ini. Jadi bagaimana dia cakap untuk mengendarai maupun mengemudikan kendaraan. Tapi kalau boleh saya tambahkan Pak, untuk pengurusan psikologi dan psikotes ini masih ditambahkan ada perbedaan dengan surat kesehatan yang dari Polres. Iya, karena khusus dia. Kalau kesehatan yang di Polres itu kan fisiknya. Kesehatan fisik tadi kan sudah dijelaskan, ada jasmani dan rohani, ya kan? Jasmani. Berarti tetap ada dua ya? Iya, karena kan yang membidangi rohani ini apa? Yang jiwa ini kan yang mempunyai khusus, keahlian khusus. Jadi itu berlaku seterusnya ya Pak ya? Seterusnya dan seluruhnya, bukan di Kota Padang Sidempuan aja, tapi di daerah-daerah lain juga. Di seluruh Indonesia. Baik, cukup jelas sekali rekan Raw FM, karena sebenarnya masih banyak ini. Kalau berhubungan dengan satuan lalu lintas itu Pak, sebenarnya 1 jam itu nggak cukup, karena masyarakat langsung bertemu. Kalau ditanya dengan siapa paling sering ketemu di jalanan, pasti berurusan dengan polisi, satuan lalu lintas, seperti itu ya Pak ya. Dan tentunya karena waktu mungkin bisa kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelum kita akhiri Pak, boleh kita dengarkan closing statement ataupun sekaligus himbauan khususnya tema kita di hari ini Pak, silakan. Baik, terima kasih. Tentunya saya selaku Kasat Lantas Polres Kota Padang Sidempuan, AKP Junedi SH, ya tentunya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Padang Sidempuan untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, menjaga keselamatan diri kita maupun orang lain dalam berlalu lintas dengan mentaati aturan lalu lintas. Keselamatan nomor 1. Jangan melawan arah, jangan gunakan knalpot blong maupun racing. Kemudian jangan jadikan arena balap jalan umum, karena itu bukan arena yang sesungguhnya. Silakan pada seluruh anak-anak muda khususnya di Kota Padang Sidempuan yang memiliki bakat untuk meneruskan generasi generasi, silakan, ada ajangnya. Kalau di Medan waktu saya dinas di Polrestabes itu ada
sirkuit mini di Jalan Pancing. Itu memang disiapkan oleh pemerintah ya. Pada saat ada event-event, silakan ya kepada pemuda-pemuda ya, salurkan bakat rekan-rekan, anak-anak muda, silakan. Jangan gunakan jalan umum sebagai arena balapan. Itu aja mungkin dari saya ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Kepada yang belum, ya mari sama-sama kita belajar berdisiplin, belajar mematuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Pak Kamit ada yang mau ditambahkan, Pak? Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Tentunya rekan Raw FM, semoga apa yang disampaikan ini salah satu informasi penting, Pak, dan tentunya berguna bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah hukum Polres Padang Sidimpuan, di Kota Padang Sidimpuan. Apa yang disampaikan ini semoga menambah wawasan dan menjadi amal jariah buat Pak Kasat Lantas dan Pak Kanip yang udah langsung menyampaikan melalui stasiun radio ini. Dan tentunya selamat beraktivitas buat Bapak mungkin selanjutnya setelah dari sini.